أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات، والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa mendengarkan khatib adalah sama kedudukannya seperti 2 rakaat para jamaah. Karena salat zuhur 4 rakaat, kita salat Jumat 2 rakaat. Jadi kepada adik-adik terutama yang tidur, mohon bangun. Ya, yang ngantuk pindah tempat duduknya untuk mendengarkan khatib yang ia juga merupakan rukun khutbah. Jadi sekali lagi dari para jamaah yang ngantuk mohon bangun, karena sholat Jumat bukan waktunya tidur, tapi waktunya mendengarkan khutbah Jumat. Para jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bingung dan kehilangan arah di dalam menjalani kehidupannya. Banyak orang diberikan harta, bingung hartanya buat apa. Ada orang diberikan kedudukan, bingung kedudukannya mau digunakan untuk apa. Sebagian orang diberikan kesehatan, dia juga bingung kesehatannya digunakan untuk apa. Namun bagi orang yang beriman, bagi seorang yang beriman kepada hari akhir, bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh bingung di dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Bila kita kembali merenung dan kembali melihat apa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini, apa tujuan Allah menciptakan kita semuanya, kita tidak akan pernah bingung dengan apapun kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan tidak bingung, diberikan sakit pun tidak bingung. Diberikan harta tidak akan pernah bingung. Disempitkan harta pun tidak akan pernah bingung. Diberikan jabatan dan kedudukan tidak akan bingung. Tidak memiliki jabatan pun tidak akan pernah bingung. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semuanya untuk tujuan yang satu. Meskipun beda kondisinya, beda status sosialnya, beda kedudukan dan jabatannya, tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita semuanya satu, yaitu sebagaimana Allah katakan, inna
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk tujuan yang satu, untuk tujuan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan harta, kita berpikir bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut untuk ibadah. Kita diberikan kesehatan, kita berpikir bagaimana kita manfaatkan kesehatan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kefakiran, kita juga gunakan bagaimana cara kita dengan fakir tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang lebih banyak waktunya orang-orang fakir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka yang bergelimangan harta. Orang-orang yang punya harta yang banyak, terkadang dia tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bisa gunakan hartanya untuk beribadah, untuk bersedekah misalnya, untuk pergi berhaji, untuk umrah, untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan dan seterusnya. Tidak perlu bingung karena sebagian kita baca misalkan berita orang mati gara-gara harta semata, bukan untuk meraih kedudukan tertentu semata, bukan pula hanya untuk jalan-jalan saja, bukan punya hanya untuk tidur, kemudian bangun, kemudian makan, kemudian tidur lagi, bukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, bukan untuk melihat siapa yang paling banyak hartanya, bukan untuk melihat siapa yang paling banyak anak keturunannya, bukan untuk melihat siapa yang paling tinggi kedudukannya, akan tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat dan menguji siapa di antara kalian yang paling bagus, paling baik amalannya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu yang tersisa dari umur kita, karena yang sudah lewat itu sudah bukan sisa lagi para jamaah, dia tidak bisa kembali. Umur kita berapapun, yang tersisa hanyalah hari ini. Besok atau kalau kita masih hidup lusa itu sisa umur kita. Maka hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita gunakan waktu-waktu tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi di depan mata kita menanti kita semuanya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan tersebut yang bernama Ramadan. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, belum enggak genap 1 bulan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita niatkan dari sekarang para jamaah, kita berusaha mempersiapkan diri dari sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki azam, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, dari Ramadan-Ramadan berikutnya. Jangan sampai kita mau bertemu dengan tamu istimewa, mau bertemu dengan kado yang mulia, spesial, kita tidak ada persiapan. Kita jalani begitu saja sebagaimana hari-hari yang ada. Tidak demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dahulu kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballigh alaihim Allah. Para ulama kita berdoa 6 bulan sebelumnya, dahulu 6 bulan. 5 bulan yang lalu sudah mulai berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sebagai bentuk persiapan mereka menghadapi Ramadan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan belum tentu kita dapatkan,
pun belum tentu kita bisa beribadah dengan maksimal di sana. Oleh karenanya membutuhkan niat, membutuhkan tekad yang kuat, bukan hanya menjalankan sebagaimana rutinitas belaka, bukan. Akan tapi kita benar-benar meniatkan dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang jujur, dengan niat yang baik dari dalam hati kita semuanya, agar kita kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita gunakan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tidak akan datang apabila kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para ulama kita mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kuburan, jadi yang merindukan Ramadan ini para jamaah bukan hanya mereka yang masih hidup, bukan hanya kita semua yang masih hidup, namun yang sudah meninggal dunia pun, lau qila li ahlil kubur, kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kuburan yang sudah mati itu, tamannau, apa yang kalian harapkan, berharaplah kalian, apa yang kalian minta, la tamannau yauman min Ramadan, mereka akan berharap, aku ingin berjumpa satu hari saja di bulan Ramadan, satu hari lagi, tidak membutuhkan 2 hari, tidak membutuhkan 3 hari dan seterusnya. Karena di dalam satu hari bulan Ramadan terdapat keutamaan yang sangat banyak sekali. Kita bisa di situ minta ampun kepada Allah, kita bisa bertaubat kepada Allah, kita bisa beribadah membaca Al-Quran, kita bisa berpuasa, yang semua pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan selama 1 bulan, kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan dengan hati yang sama, dengan amalan yang tidak ada perubahannya, dengan biasa-biasa saja. Ini yang dikatakan, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roghima anfu rajul, sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi orang-orang man dakhala alaihi Ramadan, siapa saja yang masuk dia bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salah, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan ampunan para jamaah. Siang harinya kita diperintahkan untuk berpuasa, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan pahalanya adalah menghapus dosa. Malam harinya kita disyariatkan untuk sholat malam, sholat tarawih, yang diantara pahalanya adalah menghapus dosa. Di sana ada malam Lailatul Qadar, yang ia juga diantara faedahnya adalah menghapus dosa. Bahkan beramal di situ khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya banyak, Nabi SAW kategorikan sebagai penghapus dosa. Lalu ada orang datang, ada orang bertemu Ramadan, dia membawa dosa yang banyak, dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah mereka merugi di muka bumi ini. Pantaslah mereka termasuk orang-orang yang tidak beruntung karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita juga berdoa agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bukan hanya berjumpa para jamaah, semua kita yang masih hidup akan berjumpa dengan bulan Ramadan insya Allah. Akan tapi tidak semua kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi doanya harus 2, doa bertemu dengan bulan Ramadan, dan doa agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau mau ditambah silakan, doa ampunan di bulan Ramadan, doa mendapatkan surga di bulan Ramadan. Intinya sebagai seorang yang beriman para jamaah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi kesempatan itu adalah kesempatan emas, tamu istimewa, tamu yang agung yang bernama bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibadah di sana, kita maksimalkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat li kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa sallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih biladana Indonesia. Allahumma aslih ulata umurina wa umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.